Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan. NIM saya 2205020100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tipe-tipe dan pentingnya perencanaan. Pengertian perencanaan. Apabila ditinjau dari pengertiannya, perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan hal-hal apa saja yang ingin dicapai atau tujuan dari suatu hal di masa depan, dan juga menentukan tahapan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut dengan planning, yang diartikan sebagai kegiatan yang terkoordinasi supaya dapat mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Di dalam perencanaan, terdapat beberapa aktivitas pengujian untuk menentukan pencapaian, seperti mengkaji ketidakpastian, menentukan arah tujuan atau pencapaian, mengukur kapasitas, dan juga menentukan langkah apa saja yang harus ditempuh guna mencapainya. Inti dari perencanaan yaitu bagaimana seorang dapat berpikir logis serta mengambil keputusan secara rasional sebelum ia melakukan tindakan tertentu. Hal tersebut tentu saja bisa membantu kita dalam membuat gambaran masa depan dan juga mencari cara untuk bisa menghadapi situasi tidak terduga di masa depan. Perlu Anda ketahui, perencanaan adalah fungsi yang terpada dalam manajemen yang biasa digunakan untuk mendefinisikan tujuan organisasi serta mengatur strategi. Perencanaan merupakan tahap yang dilakukan paling awal. Pengertian perencanaan menurut ahli. 1. Menurut Eli Swandi, perencanaan merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi dan menyajikan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Menurut Barbara Becker, perencanaan merupakan suatu cara berpikir yang rasional guna mempersiapkan masa depan. 3. Menurut Jacqueline Alder, perencanaan merupakan sebuah proses untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai pada masa depan dan menetapkan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Menurut John Douglas, perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara kontinu dengan cara membuat tujuan dan sasaran serta mengimplementasi dan mengevaluasi cara tersebut. 5. Menurut George Steiner, perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dengan membuat sasaran, strategi, dan rencana secara terperinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tipe-tipe perencanaan. Secara umum, tipe-tipe perencanaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan ruang lingkupnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga kategori tipe-tipe perencanaan tersebut. 1. Berdasarkan tingkatannya. Master plan atau perencana induk adalah perencana yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Operational planning atau rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang memuat aktivitas harian dan sifatnya rutin. 2. Berdasarkan ruang lingkup. Strategic planning atau rencana strategis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang lama. Jenis perencanaan yang satu ini sangat sulit diubah. Tactical planning atau rencana taktis adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aktivitas selama masih memiliki tujuan yang sama. Integrated planning atau rencana terintegrasi
adalah perencanaan yang memuat penjelasan menyeluruh dan berisi yang bersifat terpadu. 3. Berdasarkan jangka waktu. Long term planning atau rencana jangka panjang adalah perencana yang berlaku dalam jangka waktu antara 10 hingga 25 tahun. Medium range planning atau rencana jangka menengah adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu antara 5 hingga 7 tahun. Short range planning atau rencana jangka pendek adalah perencanaan yang berlaku dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan perencanaan. Tentu setiap organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Hal ini yang membuat perencanaan yang dibuat menjadi beda. Akan tetapi, sebenarnya setiap organisasi memiliki tujuan perencanaan yang sama. Berikut adalah beberapa tujuan perencanaan. 1. Untuk mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan segala perubahan yang bisa terjadi. 2. Untuk memberi arahan kepada administrator ataupun non-administrator supaya bekerja sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menghindari atau meminimalisir adanya kemungkinan timpang tindih dan juga pemborosan pada pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, untuk menentukan standar yang nantinya digunakan dalam bekerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kontrol atau pengawasan. Pentingnya perencanaan. 1. Perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. 2. Perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. 3. Perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. 4. Perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. 5. Perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Sekian dari saya tentang pengertian, tipe-tipe, dan pentingnya perencanaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.